Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran hari ini, yaitu pelajaran apa kita hari ini? Bahasa Indonesia. Ya. Namun sebelumnya untuk memperlancar pelajaran kita hari ini, Bapak persilakan anak-anak untuk berdoa dulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa dulu. Semua siap, doa mulai. Nah, silakan duduk kembali. Terima kasih. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebaiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, yaitu lagu kebangsaan nasional kebangsaan ya. Kepada anak-anak disilahkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Kepada Aurel silahkan dipimpin untuk menyanyikan lagu. Sama-sama dipersilakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Hidup bangsa
Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang putih. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Baiklah, Bapak absen dulu ya. Adel Balkis Sapira, Albian Febriano, Anissa Indriani, Alia Deza Maharani, Bunga Febriani, Caca Citra Anantasa, Karisa Valentia, Dani Baistri Laksono, Dedi Irawan, Dinda Zahra Firdausi, Elizabeth Mutiara Simamora, Faiza Afifa Azafira, Palih Padlur Rahman, Kaisa Destriani, Feli Patul Azhara, Lovely Flow Dearni Sinaga, Lutfi Adinda. Kenapa Lutfi? Lutfi sakit ya, orang tuanya sudah memberi kabar kepada Bapak tadi ya. Muhammad Alif Saputra, Muhammad Al-Hafiz As-Siddiqi, Muhammad Purwono, Muhammad Rapliansah, Muhammad Rosidin, Natasha Aurel Piopa, Rafid Radityawan, Ricarda Arif Istiqlal, Tarisa Abelia, Wulandari, Yopi Ramadhani, Zizi Pipia Maeswari, Muhammad Gansar Putra Palbi, Arsela Anggraini Irfan. Oke, hadir semua teman. Lutfi yang nggak hadir ya? Ya, Lutfi sakit, mudah-mudahan dia segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Masih semangat? Harus semangat, walaupun kita di jam seperti ini harus tetap semangat. Yuk, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oh, terima kasih. Untuk pelajaran kita hari ini yaitu bahasa Indonesia, yang materi kita yaitu kata bergambar menggunakan SPO ya, SPO dalam kalimat. Apa itu SPO? Ya, silakan Dinda. Ya, subjek, predikat, dan objek. Sebelum kita memasuki pelajaran lebih lanjut, ya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan contoh subjek, predikat, dan objek secara mandiri dengan benar, ya. Kemudian peserta didik dapat menyusun kata menjadi kalimat sederhana terdiri dari subjek, predikat, objek secara mandiri dengan benar, ya. Kemudian peserta didik dapat menulis kalimat sederhana terdiri dari subjek, predikat,
objek secara mandiri dan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi, anak-anak diharapkan nanti mampu dan bisa menyebutkan contoh-contoh daripada kalimat yang menggunakan unsur subjek, predikat, dan objek, kemudian dapat menyusun kata dan dapat menulis kalimat yang menggunakan unsur subjek, predikat, dan objek. Oke, sebelumnya Bapak kasih pertanyaan dulu sebelum kita lebih jauh membahas tentang kalimat subjek, predikat, dan objek ini. Bapak akan kasih pertanyaan dulu ya. Ini di layar kita sudah Bapak tampilkan ya. Gambar apa ini? Apa kelompok elang apa? Orang sedang bermain bola. Kelompok ini, kelompok kucing? Orang bermain bola. Nah, sekarang Bapak ini ya, ini pertanyaannya. Gambar apakah ini? Ya, jawab. Gambar orang bermain bola. Siapa yang suka bermain bola? Silakan tunjuk tangan. Nah, hebat ini, ada perempuannya juga yang suka bermain bola. Sering bermain bola? Kalau bermain bola di mana? Di lapangan. Kapan waktu kalian bermain bola? Bermain bolanya kapan? Sepulang sekolah. Oke. Jadi dari gambar ini menunjukkan anak lagi bermain bola, ya. Selanjutnya kita masuk ke materi kita, yaitu kata bergambar menggunakan unsur subjek, predikat, dan objek dalam kalimat. Ya. Apa itu subjek? Nah, di sini Bapak kasih keterangan sedikit ya. Subjek merupakan pelaku atau orang ya, atau orang yang melakukan aktivitas tertentu dalam sebuah kalimat. Subjek merupakan unsur pokok yang wajib ada dalam kalimat. Dan subjek umumnya berupa kata benda dan terletak di depan predikat. Ya, jadi subjek ini ya dalam kalimat dia merupakan pelaku, hal yang paling penting dalam kalimat, yaitu subjek atau pelaku dalam sebuah kalimat. Nah, di sini Bapak kasih contoh ya. Bapak kasih contoh, Adi sedang bermain bola sepulang sekolah. Ya. Adi sedang bermain bola sepulang sekolah. Nah, Adi sedang bermain bola sepulang sekolah. Dari keterangannya, subjek ya merupakan pelaku atau orang yang melakukan aktivitas dalam kalimat. Jadi dalam kalimat Adi sedang bermain bola, ya, ini yang merupakan subjek yang mana? Adi, karena dia merupakan pelaku, ya, dia merupakan pelaku. Nah, jadi Adi ini sebagai subjek. Nah, ini Bapak kasih contoh lagi, kalian tentukan ya. Siswa kelas 3 pergi ke tempat wisata di hari Kamis. Subjek, kira-kira subjeknya yang mana? Siswa kelas 3. Ya. Kemudian ada yang bisa kasih contoh lagi? Coba ayo. Ibet.
Kasih buat contoh kalimat yang menggunakan subjek. Apa? Ibu sedang memasak. Kalimat subjeknya yang mana? Ibu. Ibu sedang memasak. Ibu itu pelaku, ya. Jadi dia merupakan subjek, ya. Kemudian predikat, ya. Predikat adalah setelah subjek, kita akan membahas mengenai predikat. Predikat adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat, ya. Jadi ingat, predikat itu adalah tindakan ya atau yang dilakukan. Aktivitas yang dilakukan oleh subjek itu disebut predikat, ya. Nah, predikat ini berbentuk kata kerja, tetapi dalam kondisi tertentu, predikat juga dapat membentuk sebagai sebuah kata sifat, ya, atau kata benda. Predikat memiliki fungsi menerangkan yang sedang dilakukan subjek pada kalimat, ya. Jadi, fungsi dari predikat itu adalah menerangkan apa yang dilakukan oleh subjek di dalam kalimat, ya. Contoh. Nah, di sini ada contoh. Ibu memasak rendang. Ya, ibu memasak rendang. Dari kalimat ibu memasak rendang ini, manakah yang predikat? Memasak. Kenapa dia memasak? Yo, komodo, yo. Kelompok komodo apa? Kenapa dia memasak? Albian, yo. Karena yang dilakukan subjek, ya. Atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Jadi, ibu memasak rendang, predikatnya adalah memasak. Ada yang bisa kasih contoh lagi? Coba, ayo kelompok singa, ayo. Kasih contoh, ayo. Dedi. Kakak sedang membaca buku. Predikatnya yang mana? Membaca. Kalau kakak itu Aurel, itu namanya subjek, ya. Jadi, yuk kelompok kucing, kasih dulu contoh predikat. Ya, Sela. Budi sedang membeli baju. Budi, dari kalimat Budi sedang membeli baju, ya. Dari kalimat Budi sedang membeli baju, manakah yang predikatnya? Membeli, ya. Jadi, predikat itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Ya, selanjutnya yaitu objek, ya. Objek merupakan unsur kalimat yang dideskripsikan sebagai sesuatu atau seseorang yang dikenakan tindakan oleh subjek, terletak setelah predikat. Objek dapat dikatakan sebagai keterangan yang berkaitan dengan predikat, sama seperti subjek. Objek merupakan kata benda, ya.
Jadi objek ini merupakan seseorang, ya, seseorang atau sesuatu yang dikenakan tindakan oleh subjek. Jadi ingat, kalau objek itu adalah yang melakukan, ya, objek itu yang melakukan, predikat adalah yang dilakukan, ya, yang dilakukan. Kalau objek adalah tindakan yang dilakukan, ya. Contohnya, contoh daripada kalimat objek, ya. Doni melempar bola. Doni melempar bola. Doni melempar bola. Dari kalimat Doni melempar bola ini, manakah yang disebut objek? Bola, ya. Ya. Kenapa dia bola? Karena ini adalah yang diperlakukan, ya. Yang diperlakukan oleh subjek, ya. Jadi Doni ini adalah sebagai subjek, kemudian melempar adalah predikat, bola adalah objek. Oke. Kemudian Bapak kasih ini, ya. Nah, ini Bapak kasih kata yang diacak, ya. Bapak kasih kata yang diacak. Main tenis Budi, ya. Bapak kasih kata yang diacak. Coba siapa yang bisa membenarkan kalimat ini, memperbaiki kalimat ini menjadi kalimat yang sempurna menggunakan SPO. Ya, dari kata yang beracak ini. Silakan, siapa? Aurel, silakan maju. Ya, silakan. Bermain tenis Budi. Kamu perbaiki kalimatnya. Budi Budi bermain tenis. Betul atau salah? Betul. Ya, jadi dari kalimat yang diacak, ya, bermain tenis Budi, setelah perbaiki atau dibuat kalimat sempurna, yaitu Budi bermain tenis, ya. Yang kedua, dinosaurus daun makan. Dinosaurus daun makan. Ya, dinosaurus daun makan. Siapa yang mau memperbaiki?
Yo, Zizi, yo. Dinosaurus. Dinosaurus daun makan. Apa? Dinosaurus makan daun. Ya, dinosaurus makan daun. Benar apa salah? Benar. Dari kalimat dinosaurus daun makan setelah diperbaiki menjadi dinosaurus makan daun. Yo, satu lagi. Membawa dinosaurus telur. Yo, Ibed, coba Ibed. Yo, silakan. Membawa dinosaurus telur. Membawa dinosaurus telur. Dinosaurus membawa telur ya. Dari kalimat yang diacak yaitu membawa dinosaurus telur setelah diperbaiki oleh teman kalian Ibed dari kelompok Lang ya. Menjadi dinosaurus membawa telur. Benar atau salah? Betul. Terima kasih. Baiklah ya. Sekarang ada yang belum paham tentang menggunakan unsur subjek, predikat, objek dalam kalimat? Ada yang belum paham? Udah paham semua? Yakin udah paham semua? Yakin? Masih semangat? Kalau masih semangat, ya, sekarang kita fokus dulu. Silakan tepuk fokus dulu. Yo, tepuk fokus, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke ya. Sekarang Bapak akan bagikan kartu, ya, kartu kata. Di tiap kelompok ini 5 kelompok ya. Bapak bagikan kartu kata, nanti kalian akan susun ya. Bapak bagikan. Bapak bagikan kartu ya. Nah, dari kartu itu diacak ya. Kemudian Bapak tempelkan mana ini? Double tip. Coba Dinda minta tolong. Tempel dulu sini. Ini aja. Kamu yang gunting saya.
Dah, makasih dulu. Ya, ini Bapak sudah tempelkan kartu bergambar ya, dan Bapak sudah bagikan dengan kalian ininya ya, kata bergambarnya. Kalian susun per kelompok. Nanti gambar 1 kelompok elang, gambar 2 kelompok nyamuk, gambar 3 kelompok komodo, gambar 4 kelompok singa, gambar 5 kelompok kucing ya. Jadi fokus ya, fokus dengan tugas kelompoknya masing-masing ya. Fokus dengan tugas kelompoknya masing-masing. Misalnya kelompok elang dia menyusun ini aja, gambar 1 ya. Setelah selesai maju tempelkan ya, 1 kalimat saja, 1 kalimat saja. Ingat tugas kelompok ya. Satu kalimat saja. Nama-nama orang Hmm? nama orang Nama orang di mana? Ya makanya silakan di ini dulu. Kalian susun. Ini kan lagi katanya masih berbentuk acak ya. Udah, siapa yang udah selesai? Ya, coba kelompok elang tempelkan. Nana double tip. Oke, double tip. Di sini boleh, di bawahnya boleh, silakan. Ya. Dah. Andi bangun tidur. Dah, silakan duduk. Terima kasih. Ya, siapa lagi udah selesai? Ya, silakan. Tempel hasilnya. Tempel aja di sini, nggak apa-apa. Ya.
Hmm? Ya, kelompok 3, kelompok ini. Pemuda udah selesai. Udah, silakan tempel cepat. Pelajar di atas sini. Ya, yo kelompok ini singa, yo udah selesai. Tempel ya cepat. Nah, kelompok kucing udah selesai. Dah, silakan ditempel. Ayo silakan. Dah, apa ini? Wajah. Oke, ya. Dari kata yang beracak dan gambar yang beracak, Bapak sudah ini, kalian sudah kerjakan ya. Kita mulai dari kelompok lang ya, atau kelompok 1. Andi bangun tidur.
Ya. Andi bangun tidur. Benar apa salah ini? Benar ya. Jadi ini menggunakan kalimat subjek, unsur subjek, predikat dan objek. Andi ini sebagai subjek, bangun adalah predikat, tidur adalah objek. Kelompok nyamuk atau kelompok 2 ya. Raka mencuci piring. Nah, dari gambar setelah disusun kalimat, susun kata menjadi kalimat ya. Raka mencuci piring. Betul ya. Kemudian yang ketiga, komodo ya, kelompok komodo. Reki mencuci baju. Ya. Kemudian kelompok singa, Dennis menonton TV. Ya. Kemudian kelompok kucing, Richard membilas wajah. Ya. Ya. Oke. Dari hasil itu Bapak bisa simpulkan bahwa kalian ini bisa. Namun sebelum kita lanjut ke tugas kelompok ya, mengerjakan lembar kerja lembar kerja personal didik, ada yang belum paham tentang ini materi kita? Ya silakan. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Yakin? Sudah bisa semua? Alhamdulillah. Tetap semangat kan? Ya, kalau masih semangat, kita lanjut lagi tugas kelompok ya. Bapak kasih lembar kerjanya ya. Bapak bagikan. Kalian tulis nama kelompok, kelas, dan anggota kelompoknya. Sudah disediakan kolom jawabannya di sini, ya. Kalian kerjakan, diskusi dengan anggota kelompoknya. Nanti setelah selesai, Bapak minta kalian maju ke depan, perwakilan per kelompoknya untuk membacakan hasilnya, ya, mempresentasikan hasilnya. Silakan. Kelompoknya berdiskusi, tidak boleh kerja sendiri-sendiri, tapi kerja kelompok. Kalau ada yang kurang jelas, dipertanyakan. Kelompok, nama kelompok ya, kelas, anggota kelompok. Nah, berapa orang ini tulis di sini namanya. Dani, silakan menghadap untuk bekerja sama. Ditulis nama kelompok, anggota kelompok. Kalau sudah langsung nah, ya susun kalimatnya. Ini disusun kalimatnya menjadi kalimat yang benar, dan ini kalian
buat kalimatnya. Ya. Ya, buat kalimatnya. Namanya ya siapa saja namanya. Tulis dulu nama kelompok, kelas, anggota kelompoknya, Yopi. Nama kelompok, nama kelompok. Sebutkan 5 subjek yang ada di lingkungan sekitarmu. Nah, ya. Kemudian yang kedua apa tuh? Sebutkan 5 objek. Kemudian sebutkan 5 predikat. Itu di bawahnya ini ya. Gimana? Ini yang pakunya, yang di bawahnya ini dia yang Ini subjeknya. Jadi 5 subjek yang ditulis di sini ya. Kemudian 5 predikatnya. Kemudian 5 objeknya. Jadi nanti kalau kita susun jadi kalimat tidak bisa. Paham kan? Dah, silakan dikerjakan. Gimana? Kelompok ini? Siapa ini kira-kira namanya? Nama orang. Subjek itu adalah pelaku, ya, atau yang melakukan. Bisa benda, ya, bisa tumbuhan, bisa orang, bisa nama panggilan. Wah, yang ini ditulis dulu kalimatnya baru STO-nya. Ya. Lima subjek yang ada di lingkungan sekitarmu. Jadi subjek itu kan yang melakukan, ya, bisa orang, bisa panggilan, ya, nama panggilan, bisa tumbuhan, bisa hewan, ya. Ini sudah subjeknya semua ya, sudah predikatnya. Nanti kan di sini objek. Jadi misal ini bisa dengan ini, kan gitu. Ini kebalik. Ini mengajar. apa? Yang penting dia sudah ini bisa, nanti bisa disusun. Tinggal yang ya, ayo ya, kerjain bareng ya. Aduh, udah berulang. Ini aja dulu. Jadi bermain lagi.
Nah, gimana? Ya itu subjek ya. Jadi subjek itu bisa orang, bisa nama panggilan, bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa benda. Namanya subjek. Kemudian predikatnya kan adalah yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan. Kemudian objek adalah tindakan daripada objek itu yang ada di sekitar kita aja. Bisa kalian kelompok ini bisa kok ya. Kalian sekelompok ini aja bisa dikembangkan jadi kalimat itu. Nyambung kan, Albian? Udah coba. Ada kendala? Nggak ada. Ini ada kendala nggak? Hah? Lancar. Alhamdulillah. Dan ini makan itu aja. Bakar Ini udah. Jangan, ya makan jambu. Jambu. Ini belum disusun. Sudah selesai? Belum, Pak. Dua lagi ya? Iya. Ya, kelompok nyamuk tinggal dua lagi. Ya, yang lain. Singa kelompok singa. Tinggal nebelin lagi. Predikat bermain, objek tenis. Ini kelompok kucing udah. Gimana? Satu contoh aja, Pak. Gimana? Kan ini subjeknya ya. Ya. Nah, ini yang predikatnya Apa yang dilakukan ya? Misalnya ini Zahra. Apa yang dilakukan Zahra? Di sini Zahra sedang membaca buku misalkan, Pak. Zahra sedang membaca ini buku. Oh. Atau Berarti Zahra itu membaca aja ya? Zahra membaca buku. Misal. Ya. Ini membacanya. Yang ini udah. Membaca aja udah, Pak. Membaca aja. Udah selesai? Ntar ya. Ini udah selesai? Ya, siapa yang sudah selesai? Kelompok? Nyamuk, silakan 2 orang maju ke depan.
Dua orang maju ke depan. Silakan. Siapa lagi? Yo, ini udah selesai? Belum, Pak. Hah? Kelompok ini udah selesai belum? Ini udah, Pak. Yo, dua orang maju ke depan sini. Pat, ini udah selesai belum? Yo, Valen sama ini. Sela ya maju ke depan. Di situ. Nah, mau di sini. Di sini. Mana Sela? Nah. Ini udah belum? Belum, Pak. Lagi, Pak. Dah ya? Ini udah belum? Ini udah belum? Udah belum? Nah, perhatikan di depan ya. Duduk yang rapi lagi. Perhatikan. Dari lembar kerja yang Bapak bagikan ya. Kelompok nyamuk. Sebutkan 5 predikat yang Anda sebutkan 5 subjek yang ada di lingkungan sekitarmu. Guru, siswa, agen, bian, shopping. Kemudian 5 predikat. Belajar, mengajar, membaca, menulis, membantu. Belajar, mengajar, Membaca, menulis, membantu. Kemudian objeknya. Di kelas bahasa Indonesia, buku, cerita, teman. Nah, geser di sini. Geser. Dari lembar kerjamu ya, lembar kalian kelompok kalian, coba kalian buat satu kalimat. Coba buat satu kalimat yang menggunakan unsur subjek, predikat, objek. Satu kalimat aja, Pak. Satu kalimat aja. Bacakan aja. Well, Guru mengajar di kelas. guru mengajar di kelas, ya. Guru mengajar di kelas. Guru sebagai apa? Sebagai apa? Subjek. Mengajar sebagai apa? Predikat. Kemudian di kelas, kelas sebagai apa? Objek. Oke, terima kasih kelompok 1 atau kelompok nyamuk. Silakan duduk. Taruh di depan ya, kumpulkan. Nah, kemudian kelompok singa, kucing. Silakan bacakan hasil kerja kelompokmu. 5 subjek, 5 predikat, dan 5 objek. 5 subjeknya Dani, Andi, Valen, Bunga, Sela. Subjeknya Dani, Andi, Valen, Bunga, Sela. Predikatnya? Memakan, bangun, menyapu, mengepel, memasak. Memakan, bangun, menyapu, mengepel, memasak. Kemudian objeknya? Jambu, tidur, rumah, sekolah, tempe. Jambu, tidur, rumah, sekolah, tempe. Coba kalian
Buat satu kalimat dari hasil kalian itu. Dani memakan jambu. Dani memakan jambu. Dari kalimat Dani memakan jambu, Dani sebagai apa? Subjek. Memakan sebagai apa? Predikat. Jambu? Objek. Terima kasih. Silakan duduk. Kelompok ini ya, kelompok singa. Nah, kelompok singa. Coba kelompok singa susun kata acak menjadi kalimat terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Bapak bacakan sesuai dengan lembar tugas kalian. Bermain tenis Budi. Budi bermain tenis ya. Budi itu sebagai apa? Subjek. Bermain sebagai apa? Tenis sebagai apa? Objek. Silakan duduk. Kemudian Komodo maju. Ya cepat. Coba kalian sampaikan hasil kerja kalian tentang tulislah kalimat informatif SPO yang sesuai dengan gambar satunya. Coba apa? Sedang menggosok gigi. Udin sedang menggosok gigi. Yang ini ya. Udin sedang menggosok gigi. Nah, Udin itu sebagai apa? Subjek. Menggosok gigi sebagai menggosok apa? Gigi sebagai objek. Oke, silakan duduk. Duduk. Kemudian yang terakhir kelompok Lang. Nah, silakan. Sekarang kelompok Lang. Ya, dari hasil kalian coba kalian susun gambar yang ini ya. Gambar yang ini, ayo. Iya, gambar itu. Anak sedang bermain bola. Anak sebagai apa? Bermain sebagai apa? Bola sebagai? Oke, silakan duduk lagi. Udah selesai semua kan? Ya. Dari hasil, tolong perhatikan, ya, tolong perhatikan. Dari hasil pembelajaran kita hari ini, setelah kalian mengerjakan lembar kerja secara berkelompok, setelah kita koreksi bersama, setelah dipresentasikan,
ternyata hasil kalian sudah bagus semua, ya. Sekiranya masih ada yang belum jelas, ada belum paham dari apa yang kita pelajari hari ini, Hafiz, sudah paham? Kalau ada yang mau ditanyakan, nggak ada. Baiklah ya. Kita ambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini tentang menggunakan unsur subjek, predikat, objek dalam kalimat, ya, atau sering disebut dengan SPOE. Ya, SPO bukan SPOE ya. Bahwa subjek itu merupakan kalimat kata yang penting di dalam kalimat, begitu pula dengan predikat dan objek, ya. Seperti yang telah Bapak sampaikan tadi, bahwa subjek itu merupakan pelaku, ya, pelaku dalam kalimat, ya. Kemudian predikat itu merupakan aktivitas atau yang dilakukan, ya. Ingat, aktivitas atau yang dilakukan oleh subjek, ya. Kemudian objek itu adalah tindakan, ya. Tindakan yang dilakukan oleh subjek, ya. Nah, seperti yang Bapak kita praktekkan tadi. Kalau kita diberi tugas seperti ini, kata bergambar, kita tinggal kembangkan, ya, kembangkan menurut kita. Nah, contohnya seperti ini, Andi bangun tidur. Begitu pula selanjutnya. Nah, jadi kita harus bisa memilah mana yang subjek, mana yang predikat, dan mana yang objek, ya. Apa itu subjek? Adalah yang melakukan. Yang melakukan. Predikat? Yang dilakukan. Objek? Tindakan yang dilakukan oleh subjek, ya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya hari ini kita sudah mempelajari tentang menggunakan unsur SPO dalam kalimat, ya. Dan SPO itu sendiri adalah subjek, predikat, dan objek, ya. Subjek itu adalah yang melakukan, ya. Kemudian predikat itu adalah yang dilakukan. Kemudian objek itu adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek. Masih semangat? Semangat. Coba tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin pelajaran kita hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran yang akan datang. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.